dengan Ibu Camat Sebatik Barat, Ibu Haja Ramsidah. Terima kasih Bu sudah diterima di kediamannya di rumah dinas di Desa Binalawan, Sebatik Barat. Ya, hari ini secara khusus kami berkunjung ke kediaman Ibu Camat, Ibu Haja Ramsidah, terkait sudah beberapa bulan ini Bu bertugas di Sebatik Barat. Tentunya sudah banyak yang dilakukan dan juga sudah paham apa masalah-masalah yang ada di Sebatik Barat. Ini akan kami dalami secara khusus pada wawancara kali ini terkait inovasi Ramsidah yang diciptakan oleh Ibu Camat Sebatik Barat. Ya, mungkin langsung saja nih Bu, terkait inovasi tersebut. Apa sesungguhnya Ramsidah ini setelah Ibu masuk di Sebatik Barat menciptakan inovasi Ramsidah? Mungkin bisa dijelaskan. Iya, Ramsidah itu merupakan kepanjangan daripada nama Ya, saya. kebetulan sama Bu ya. Kebetulan sama. Jadi setelah saya di Sebatik Barat ini sudah bertugas sekitar 8 bulan. Saya bertugas di Sebatik Barat. Jadi Ramsidah itu sebenarnya rumah analisis masalah, status, intervensi data, updating khusus. Kalau justru waktu libur Bu Camat ya. Setelah kalau ada libur, saya memanfaatkan ke lapangan kalau kebetulan libur tidak ada pekerjaan, dan keluarga kalau tidak ada yang kegiatan-kegiatan keluarga, saya ke lapangan. Tujuannya hanya untuk mengetahui terutama yaitu permasalahan yang langsung yang saya akan dengar langsung, mulai dari RT saya dulu, informasi dari RT baru ke masyarakat. Jadi saya ke RT itu mau menggali, sebenarnya mau menggali apa sih permasalahannya yang selama ini yang ada di masyarakat Kecamatan Sebatik Barat. Masalah-masalahnya, ternyata setelah saya ke lapangan, ternyata sangat banyak sekali masalah yang saya dapatkan. Misalnya mulai dari kesehatannya, pendidikannya, terus pernikahan dini, banyak yang perlu menikah siri, terus contoh misalnya penurunan angka kasus kemiskinan. Nah, ini angka kasus kemiskinan, saya pertama mencetus ini kenapa? Saya bingung kok Kecamatan Sebatik Barat ini semakin berkembang perekonomian kok semakin banyak orang miskin. Ternyata ini update data yang keliru, karena dia berada di Tawau, KTP-nya di sini, KTP penduduknya di sini. Terus ketika dia sudah sakit di Tawau, dia tiba-tiba ke sini, langsung ke sini minta surat keterangan tidak mampu. Atau dia sudah membayar, sebenarnya dia berada di Tawau, tapi karena dia menunda membayar BPJS-nya, tiba-tiba minta surat keterangan BPJS tidak mampu. Nah, itu dia BPJS dadakan sebenarnya. Tapi kalau mau dibilang SK, tidak ada sebenarnya SK yang ada di sini. Itu yang saya analisa dan saya dapatkan di sini. Begitu juga dengan kesehatan. Ternyata di kesehatan, yang pertama yang setelah saya turun menjajaki, mengintervensi dari door to door, dari rumah ke rumah. Kalau saya libur, ada waktu libur, dari rumah yang stunting ini, ternyata bukan sebenarnya hanya bukan hanya karena dia mau diberikan makanan tambahan, TNT, pemberian makanan tambahan, karena dia juga edukasi ya mungkin puskesmas sudah memberikan dia edukasi, tapi ada hal masalah yang perlu, yaitu pendekatan. Meskipun puskesmas sudah ada yang namanya PIS-PK, dia disuruh datang untuk menimbang ke puskesmas. Dia ke puskesmas untuk datang menimbang, untuk bagaimana diberikan edukasi apa sebagainya, harus makan konsumsi yang bergizi bagaimana sih yang dimaksud. Nah, akhirnya timbul di dalam benak saya, ini kan pemberian mereka diberikan kayak telur, diberikan misalnya kayak beras, diberikan kayak susu, apa dan sebagainya.
kenapa semakin desa ini sudah memberikan serapan dana anggaran desa di atas daripada 10% untuk penanganan stunting, tapi kok stunting malah bertambah gitu ya. Nah, dari mana, asalnya dari mana? Ternyata bukan hanya itu saja yang harus kita lihat di bawah aja. Makanya saya intervensi ke bawah. Bukan itu hanya saja, terutama adalah perilaku dan sanitasi lingkungannya. Perilakunya seperti apa? Karena kadang orang tuanya itu gemuk sekali kelihatan, ya. Terus anaknya dia kurus. Ternyata orang tuanya ini, ya kali sekarang orang desa menanyakan, ada yang ditanyakan, ibu menyusui? Iya. Memberikan ASI anaknya? Iya. Memberikan sampai umur 2 tahun. Oke, tapi ibunya saja gizinya tidak mengkonsumsi gizi yang beragam dan berimbang. Kadang seperti itu. Ibunya itu setiap hari hanya mengkonsumsi ayam penyet atau hanya dia mengkonsumsi sosis. Jadi gizi yang ada di ASI-nya itu dan diberikan kepada bayinya itu belum mencukupi sebenarnya. Jadi timbul di benak saya, alangkah bagusnya kalau saya membuat lagi inovasi untuk penanganan stuntingnya itu Germatuk, yaitu gerakan menanam kelor yang minimal. Kelor itu ya 2 atau 3 kelor yang ditanam di depan rumah dengan daun katut, yaitu ya, kalau orang-orang sini bilang cangkok manis ya. Nah, itu dia harus nanam itu paling tidak, karena beda loh gizinya. Kalau sudah dibeli di pasar, kita sudah beberapa jam dipetik, apalagi sudah malam hari dipetik, baru sore hari besoknya kita beli, itu sudah kandungan gizinya sangat berbeda dibandingkan langsung dipetik, direbus, langsung dimasak, campur masak, baru konsumsi, itu akan berbeda gizinya. Jadi gitu. Dan ibunya juga sebenarnya harus mengkonsumsi makanan yang bergizi dan berimbang. Karena banyak yang saya sudah tanyai ke bawah, yang sudah saya intervensi ke bawah ibu-ibu itu, yaitu tadi. Nah, dia hanya memberikan anaknya, menurutnya dia sudah bergizi dan berimbang. Tapi apa yang diberikannya? Yaitu nasi sudah cukup, kasih telur dia sudah menganggap cukup. Nah, anaknya tidak mau makan sayur, ya anaknya dikasihlah, makanya dia sosis, apa dan sebagainya. Yang sosis yang kita tidak tahu bahwa sosis itu sebenarnya itu sudah berapa lama sih di kulkas. Ayam sudah berapa lama sih itu di kulkas, sudah di kulkas atau di freezer lama-lama sudah, yang berada dari tahun juga sampai sudah kita kesini. Nah, kita lagi kasih masuk lagi di freezer, akhirnya kandungan zat gizinya itu sudah sebenarnya sudah tidak berbeda ya. Ya seperti itu. Oke, Bu Camat, itu ada 2 inovasi ternyata yang diciptakan oleh Bu Camat. Yang tadi Ramsida itu akumulasi dari semua masalah yang ada di Sebatik Barat, lahirlah inovasi Ramsida. Dan salah satu inovasi yang muncul lagi yaitu Germatuk. Itu secara khusus untuk stunting di Sebatik Barat ya, seperti untuk penurunan stunting. Tapi kalau Ramsida ini secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Mulai dari perekonomian, angka kemiskinan, stunting, masalah-masalah banyaknya perusakan dampak lingkungan. Sekarang dengan adanya rumput laut ada di Kecamatan Sebatik Barat, ada beberapa angka kepadatan penduduk yang mengakibatkan permasalahan setelah saya dapatkan. Administrasi kependudukan tidak jelas, itu sudah pasti. Keamanan bisa saja akan terjadi. Terus itu tanah bersengketa itu paling banyak, karena kadang kami di sini di kecamatan kewalahan sudah dengan adanya mediasi terkait dengan mediasi tanah bersengketa. Ya, salah satunya kadang ada satu tanah 5 loh orang punya. 5 pemiliknya. Iya, 5 pemilik. Benang kusut yang Bu Camat urai, Bu, ya. Ternyata banyak masalah. Banyak masalah. Jadi setelah kita melihat di bawah, ternyata loh, ini sebenarnya siapa sih yang punya tanah? Ini dijual si A menjual ke si B menjual ke sini. Nah, itu
Terus selanjutnya setelah saya melihat, nah itu kita, lingkungan kita jadi kumuh karena kita diberikan sudah sampahnya, kualitas air kita menurun. Terus jamban keluarga banyak di sekitar yang kita dapatkan itu tidak memiliki jamban keluarga yang saya dapatkan di lapangan. Jadi itu yang saya dapatkan. Dan juga latar belakang memang perekonomian kita berkembang, tapi banyak juga anak-anak kita yang putus sekolah sebenarnya. Jadi itu yang dampak itu yang sebenarnya yang saya harus turun gali. Nanti kalau miskin bagaimana nantinya saya akan menciptakan lagi inovasi, karena kalau stunting saya sudah mencoba ya untuk termasuk kalau angka kemiskinan untuk menurunkan dari 0% es krim, apa yang harus, mungkin saya akan menganalisa mengintervensi lagi berdasarkan data updatingnya secara khusus ini supaya saya bisa secara spesifik lagi untuk menganalisa apa yang harus saya perbuat untuk menurunkan angka kasus kemiskinan. Dan juga pendataan, kalau data menyangkut masalah data penduduk, kami sudah ada sistem yaitu jemput bola dari door to door. Mereka itu kita arahkan 6 bulan, dia itu wajib untuk untuk wajib melapor dan wajib tidak sudah. Jadi kalau dia mau, kalau tidak dia konsekuensinya harus ada beberapa kali berikan dia teguran sampai sebagainya, karena itu yang menjadi keamarannya juga kita tidak jelas nanti. Ini secara spesifik ini soal stunting seperti itu, Ibu Camat ini kan kami tahu sudah langsung rumah ke rumah. Data yang Ibu dapatkan, faktor apa sebenarnya yang masyarakat Sebatik Barat ini ada yang stunting? Apa faktornya yang paling utama? Karena dia sebenarnya faktor utama itu dia bisa stunting itu faktor utama, dan sebenarnya perilaku itu yang utama. Perilaku sebenarnya banyak loh orang-orang yang saya temui di bawah itu, tantenya penyuluh KB, penyuluh apa, tapi penyuluh yang paham, tapi anaknya stunting. Bahkan ada pegawai anaknya stunting. Bahkan ada orang kaya, bukan dilihat karena dia miskin apa, tapi faktor perilaku dulu. Faktor perilaku bukan berarti karena faktor keturunan, tidak. Kadang ada anaknya pendek, orang tuanya pendek, tapi anaknya tinggi karena asupan gizinya bagus, terus perilakunya bagus. Tapi yang paling utama yang saya lihat adalah faktor perilaku. Nah, merubah pola perilaku ini perlu betul-betul pendekatan secara mendalam. Pendekatan bagaimana mereka secara khusus untuk bagaimana memberikan trik di dalam bahwa mengkonsumsi sayur itu harusnya seperti ini, anaknya sekolahnya harus seperti ini. Jangan, anak-anak itu paling malas ketika anak-anak itu diberikan bukan hanya mie instan yang diberikan, tapi kayak sosis apa dan sebagainya, bakso juga itu bisa berpengaruh. Karena bakso apa dulu? Apakah bakso ini sudah baru dikelola atau sudah lama dikelola? Itu luar biasa ya, karena Bu Camat nih langsung ke lapangan akhirnya bisa tahu semuanya yang terjadi seperti itu. Ada juga salah satu Bu yang menjadi masalah di Sebatik Barat ini terkait mungkin penggalian sungai yang seperti Ibu lihat. Apa imbauannya Bu Camat nih terkait penebangan mangrove seperti itu? Apa yang diimbau untuk masyarakatnya? Jadi untuk sementara kami jajaki dulu yang untuk terkait dengan banyaknya yang membuat kayak sungai-sungai baru apa dan sebagainya, karena itu ada beberapa pemerintah atau instansi yang terkait yang harus masuk di dalamnya. Tapi paling tidak kita sudah menghimbau mereka untuk tidak menebang pohon. Tapi yang menjadi kesulitan yang saya lihat baik dari Pak RT maupun dari Pak Desa adalah karena itu tadi banyaknya orang luar dan banyaknya orang berkepentingan di dalam. Orang berkepentingan di dalam yang tanda petik, misalnya ya orang-orang yang memiliki jabatan yang justru dia yang datang ke daerah kami hanya menyuruh orang untuk menebang ini, untuk begini, supaya dia hanya menanam saham. Nah itu ketika kita memberikan dia teguran apa dan sebagainya untuk memberikan, jadi makanya untuk selanjutnya mungkin kita akan memberikan arahan ke masyarakat atau RT-RT apa dan sebagainya
bagaimana kita menindaklanjuti untuk kita koordinasikan ke instansi terkait yang berwenang untuk turun langsung ke bawah ke lapangan untuk memberikan dia pembinaan, atau kalau bukan pembinaan yaitu memberikan dia regulasi peraturannya terkait dengan apabila dia menebang kayak memotong apa siapa sih sebenarnya menjadi wewenang, apakah Kementerian Kehutanan, apa Kementerian Kehutanan, atau dia berada di mana, atau di DLH atau seperti apa. Nah itu yang belum jelas karena memang penebangan pohon itu ada banyak yang terkait. Ya, sangat terkait, terutama Satpol PP sebagai penegak berkah. Terus itu yang pertama. Terus yang kedua, Kementerian Kehutanan, bagian kehutanan. Yang ketiga, perikanan, pertanian. Kan itu DLH, kesehatan. Nah, banyak yang terkait di dalamnya. Jadi harus kalau kita mau bekerja sendiri nggak bisa. Karena kenapa? Kalau kita mau bekerja sendiri, itu tadi ada pemangku kepentingan di dalamnya yang sulit kita sebenarnya berikan masukan karena ada hal tanda petik, tapi tidak semua seperti itu, tapi rata-rata seperti itu. Oke, terakhir ini Bu. Tadi yang inovasi Ramsidah, kita ulang sekali lagi nih Bu. R-nya apa? Yang inovasi. R itu rumah. Rumah. A. Analisis. M. Masalah. S. S itu status. I itu intervensi. D. Data. H. A itu updating. Oke. H itu khusus. Jadi dia khusus, kami updating khusus datanya itu. Semoga itu menjadi pemecah masalah Bu ya yang ada di Sebatik Barat ini. Ya, di Sebatik Dan bisa dicontoh daerah lain seperti itu ya. Dan satu lagi ternyata Germatuk yang secara khusus untuk stunting Bu ya. Mudah-mudahan juga itu berhasil dan juga berdampak positif bukan hanya di Sebatik Barat tapi juga di Kabupaten Nunukan bisa turun stuntingnya Bu ya. Ya. Oke. Terima kasih sekali lagi Bu Camat sudah diterima nih di kediamannya terkait bincang-bincang inovasi yang sudah diciptakan oleh Ibu Camat Sebatik Barat, Ibu Haja Ramsidah SKMMM. Beliau memang sosok luar biasa sekali, sangat banyak inovasi yang diciptakan karena beliau langsung ke lapangan melihat apa masalahnya. Sekali lagi Bu, terima kasih banyak. Kami akhiri wawancara kami hari ini bersama dengan Ibu Camat Sebatik Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.